ingatkan kepada capres-cawapres yang hari ini menandatangani fakta integritas bahwasanya Ijtima Ulama tidak sedang main-main dalam memberikan dukungan dan tidak juga sembarang atau sekedar memberikan dukungan, akan tetapi sejak awal telah memikirkan langkah-langkah strategis yang fokus dan serius untuk mengantarkan pasangan capres-cawapres Ijtima Ulama kepada pintu kemenangan yang berkah. HRS tak pernah dendam pada Prabowo. Prabowo ingkar janji. Bagi HRS tak ada rekonsiliasi politik, apalagi untuk munafikun. Dalam istimewa yang kedua saya sudah tanda tangan. Begitu saya menang, saya akan kembalikan Habib Rizik Syihab kembali. Saya akan kirim pesawat saya sendiri untuk menjemput beliau. Beliau difitnah dan dizolimi, saudara-saudara. Semua ulama yang dizolimi, semua ulama yang dipersekusi akan kita bela, akan kita bebaskan. Emak-emak yang ditahan juga akan kita bebaskan. Dalam rangka Idul Fitri, dalam rangka Lebaran kepada keluarga besar Mbah Mun, saya merasa sangat dekat sama Mbah Mun dan keluarganya. Assalamualaikum. Gus Naji dan semuanya. Iya, kalau penjelasan dari Bung Daniel Anzar, jubirnya kan kemarin setahu saya sebatas silaturahmi momen Lebaran ya. Tapi kalau mau dimaknai secara politik, terlepas apapun modelnya, memang ini yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo ketika beliau katakanlah memang betul ingin maju di 2024. Ya sebenarnya kan hubungan antara PDI Gerindra adalah hubungan lama yang cukup baik, hubungan yang cukup akrab. Kedua tokoh juga secara pribadi dan secara keluarga juga bagus. Ya. Maka ini menyambung sesuatu yang Kepedulian beliau terhadap masyarakat, rakyat dan pembangunan bangsa. Jadi saya alhamdulillah lebih banyak belajar, saya lebih banyak menceritakan cara-cara beliau mendorong ekonomi rakyat, pertanian dan sebagainya, swasembada pangan. Dalam hampir setahun terakhir kan pembicaraan mengenai 2024 memang menunjukkan the election comes very early, dan ketika beliau tidak memposisikan dirinya banyak kegiatan sebagai ketum Gerindra, beliau akan ketinggalan. Terlihat dari beberapa rilis survei lembaga seperti Carta Politika, Indikator, SMRC yang menempatkan bahkan sekarang Prabowo sudah di peringkat kedua di bawah Ganjar Pranowo, sehingga mau tidak mau salah satu cara yang harus dilakukan adalah safari atau kegiatan politik dengan menggunakan identitasnya sebagai ketum Gerindra, bukan hanya sebagai Menhan. Gambarnya sambil menjaga kesatuan, saya kira bagus. Prabowo sibuk silaturahmi ke ulama tapi belum kunjungi Habib Rizik. Selamat Ma'arif bilang begini. Era Muslim.com. Kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ke ulama-ulama yang ada di dalam Jawa Timur saat Idul Fitri 1443 Hijriah belum bisa menarik perhatian persaudaraan alumni PA 212 untuk memberikan dukungan di Pilpres 2024 nanti. Sekretaris Majelis Syuro PA 212
Ustadz Selamat Ma'arif mengaku turut senang ketika Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan bersilaturahmi dengan para ulama. Meskipun belum turut mengunjungi Habib Rizik Syihab yang saat ini sedang menjalani pidana penjara. Ikut senang aja dah yang silaturahmi dengan ulama, ujar Selamat pada Kamis 5 Mei. Saat disinggung apakah akan kembali memberikan dukungan kepada Prabowo jika kembali maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024, Selamat mengaku pihaknya belum kepikiran. Diberitakan sebelumnya, selama lebaran di rutan Bareskrim Polri belum ada satupun politisi baik di partai maupun non-partai yang lebaran pada Imam Besar Habib Rizik Syihab di rutan Bareskrim Polri. Habib Rizik sendiri sudah 2 kali melaksanakan lebaran Idul Fitri di rutan Bareskrim Polri. Demikian disampaikan pengacara Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar saat dihubungi pojok1.id pada Kamis 5 Mei 2022. Gak ada polisi yang lebaran ke Habib Rizik Syihab, kata Aziz. Saat ditanya apakah polisi yang pro terhadap perjuangan Habib Rizik juga tak ikut menggelar silaturahim ke rutan Bareskrim Polri, Aziz Yanuar sebut tak ada satupun. Tak ada juga, singkatnya. Ternyata Habib Rizik tak dendam ke Prabowo. Marah pun enggak, tapi kecewa satu hal ini doang. Demokrasi.id. Ternyata Habib Rizik tak pernah dendam ke Prabowo Subianto loh. Habib Rizik tak marah ke Prabowo karena gabung dalam kabinet Presiden Jokowi. Ihwal sikap Habib Rizik tak dendam ke Prabowo ini terungkap dari mulut Habibana langsung. Nah, kalau Habib Rizik nggak marah dan nggak dendam ke Prabowo, bagaimana ya dengan rekonsiliasi Prabowo dengan Habib Rizik? Jadi Habib Rizik mengaku nggak marah ke Prabowo. Ia menyampaikan hal itu kepada Musni Umar, sosiolog yang menjabat Rektor Universitas Ibnu Khaldun. Musni mengungkapkan silaturahmi lebaran ke Habib Rizik di penjara pada 4 Mei lalu. Salam perbincangan itu, kata Musni Umar, Habib Rizik yang singgung soal Prabowo, apa kata dia? HRS sempat singgung Prabowo Subianto. HRS mengatakan kepada saya bahwa dia tidak marah dan tidak dendam ke Prabowo. Tulis Musni Umar dalam catatannya Sabtu 7 Mei 2022. Terus kepada Musni Umar, Habib Rizik memahami kenapa Prabowo menerima pinangan Presiden Jokowi untuk masuk dalam jajaran kabinetnya. Kata Habib Rizik, Jokowi tahu kekuatan dan magnet Prabowo. HRS mengatakan, Prabowo mempunyai posisi tawar yang tinggi pasca pemilihan presiden karena dibutuhkan Presiden Jokowi untuk rekonsiliasi. Tulis Musni dalam catatannya. Sayangnya, Habib Rizik menyesalkan kans rekonsiliasi itu nggak dimanfaatkan betul oleh Prabowo untuk menolong tokoh pendukung Prabowo yang kena masalah hukum. Habib Rizik heran kenapa Prabowo tidak menggunakan momentum itu untuk membebaskan pendukungnya seperti Ustadz Bahtiar Nasir atau UBN, Purnawirawan Maijen Kiflan Zain, Ustadz Hatta sampai Egy Sujana. Nah, perbincangan Habib Rizik soal Prabowo itu tak sampai membahas soal kans rekonsiliasi kedua tokoh tersebut untuk bersatu memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Musni mengatakan meski Habib Rizik tak singgung soal rekonsiliasi dengan Prabowo untuk Pilpres 2024, dia berpendapat apapun harus diakui pengaruh Habib Rizik masih besar dan kuat. Prabowo Subianto perlu rekonsiliasi dengan HRS untuk memuluskan perjuangannya meraih RI 1 dalam pemilihan presiden 2024, tulisnya. Tapi masalahnya Habib Rizik selama di penjara kali ini ogah menerima politikus, siapapun politikus itu. Hanya HRS tidak mau menerima politisi siapapun juga yang ingin menemuinya untuk bersilaturahim. Musni mengaku menyaksikan hal itu sebab saat berbincang di penjara dengan Habib Rizik beberapa hari lalu itu, petugas rutan menginformasikan ada anggota dewan yang ingin menjenguknya, tapi HRS ogah menerimanya. Dia titip salam saja melalui petugas rutan.